wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudkhili ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhibi lin-nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa sallallahu ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wa tadhkira wa tadhakkura wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa dilalati ilal khairi ibtigha'a mardatillahi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa aftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah beserta Ustazah Haja Azizah yang kita doakan panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di pengajian ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang melaksanakan sholat subuh berjamaah
dan berzikir sekaligus mengkhatamkan daripada Al-Quran serta mengaminkan daripada doa khatmul Quran dan tahlil yang kita hadiahkan, itu semuanya untuk para almarhumin yang semoga kita yang duduk hadir di tempat ini mendapatkan anugerah-anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup dan kehidupan kita penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minal dzulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Itu kira-kira yang di grup ngasuh nama-nama yang ada di list, tahu nggak nama-namanya tertulis di situ? Nggak ada namanya. Nah, nanti Diana ada tuh dikonfirmasi. Mungkin yang nggak ada bisa di konfirmasi lagi nanti, atau yang ada dan dia nggak tahu kalau namanya ada di situ bisa. Namanya ada yang sama di sini juga. Oh, ada yang sama. Nah, iya. Biar dipastikan tuh sehari setiap minggunya nama-nama yang situ, takutnya itu namanya ada orangnya nggak tahu kalau dia ditulis di situ, atau nggak ngerti buka grup, nggak ngerti yang mana yang mesti gitunya. Nah, makanya boleh tuh langsung berhubungan sama Rasya atau sama Diana atau Rasya atau ke adminnya, kan bisa tuh langsung ya, klik apanya kalau biar langsung hubungin admin, buka grupnya terus cari siapa adminnya, ketik aja tuh admin yang mana aja adminnya, tanya situ, nama saya nggak pernah ada nih, begitu. Atau nama saya kayaknya nggak ada, nggak taunya ternyata ada, mungkin namanya sebutannya lain, namanya siapa sebutannya lain atau gimana, biar lebih kondusif. Grup A sama grup B-nya tahu siapa orangnya, siapa ininya. Kalaupun udzur, misalnya dalam keadaan haid, maka boleh dilaporkan juga, saya nggak bisa baca langsung ketika namanya tercantum ternyata dia dalam keadaan haid, langsung dilaporkan, oh saya nggak bisa nih minggu ini, nggak apa-apa, diganti sama yang tidak berhalangan. Dan tentunya walaupun haid tetap bisa duduk hadir ikut dalam khatam Qur'annya. Di sini duduk hadir pengajiannya, sekaligus sarapannya juga boleh, nggak apa-apa, nggak diomelin. Jadi kalau haid nggak diomelin, nggak apa-apa, duduk di sini ikut juga hadir, biar nggak ketinggalan, supaya nggak ketinggalan kesempatan semacam ini. Allah kasih kesempatan sama kita. Ini Allah yang kasih kesempatan sama kita model begini. Kalau Allah nggak kasih kesempatan, nah tuh Mbak Vera nunjuk tangan. Nama kita udah diisi sama orang, kita kan berurutan. Oh gitu. Udah diisi aja. Nah, begini, mulai dari Sabtu, Ahad tuh kan masih kosong tuh, Sabtu Minggu kosong. Nah tuh diisi dah tuh. Kalau emang bingung ngisinya gimana, hubungin adminnya, hubungin Ustadz dah. Kalau nggak hubungin saya atau hubungin saya atau Ustazah Aziza atau Diana. Kalau emang ketemu nomornya Diana, ketemu. Kalau nggak ketemu, nomor siapa yang punya? Nomor Ustazah Aziza punya. Nah, Ustazah saya nomor ini gitu, langsung di Sabtu Minggu. Kalau emang bisa langsung isi ke listnya, langsung diisi. Sabtu Minggu tuh kan bisa kita ngisi sendiri tuh. Kalau emang keburu diisi orang, ada A sama B, begitu. Kalau di B-nya udah keisi, lihat di A-nya nggak apa-apa. Kalau dua-duanya udah keisi, berarti kurang cepat mulainya. Nah, dari sini nih, dari sekarang nih bilang, oh saya nomor ini biar nggak keduluan sama orang. Nomornya jus-jusnya begitu. Jadi kayak begitu, biar
yang di list itu merasa dia itu ada di list, karena mungkin boleh jadi yang ditulisan yang di list itu nggak merasa kalau dia ada namanya di situ, sehingga anteng-anteng aja nih, begitu anteng-anteng aja sampai hari Jumat masih anteng-anteng aja nih, jangan-jangan dia nggak sadar namanya ada di situ, begitu. Syukur-syukur kalau dia udah baca, cuman dia lupa mau ngabarin si adminnya, syukur-syukur gitu. Jadi apa namanya, kalau emang kurang banyak 2A B masih banyak yang belum kebagian, bikin apa C, A B C gitu, A B C. Jadi nggak terpaku 1 2 aja, bisa listnya bisa A B, bisa sampai C, bisa sampai D. Tinggal gimana apa namanya yang membaca ada apa enggak, begitu kira-kira. Jadi biar pas, biar nggak yang kosong, kok nggak diconteng-conteng, ini dibaca apa enggak, kita nggak bertanya-tanya gitu, biar kita nggak bertanya-tanya, biar nggak bertanya-tanya, kira-kira bisa begitu. Kalau emang terus kira-kira kalau ditutup kunci begini enak apa harus dibuka aja mendingan? Mendingan dibuka aja apa ditutup? Kan Senin sampai Jumat ditutup nih grupnya, mendingan dibuka aja apa ditutup nih grupnya? Terserah ya. Berarti cocok-cocok aja, aman-aman aja kan ditutup begitu, aman-aman aja. Sebab apa namanya, biar nggak bias, biar fokus list A, list B, list A, list B begitu, biar fokus begitu. Khawatirnya ntar salah mencet, kekirim gosipin orang lagi, gosip kiriman dari orang, gosipin artis lah, gosipin ini. Biasanya kan kita suka forward langsung, teruskan aja tuh, begitu namanya salah mencet. Kira-kira begitu apa namanya, masa ngobrol aja dah, ini saling komunikasi. Kita saling komunikasi yang nggak kebagian. Jadi nggak kebagian tuh jangan alhamdulillah gua nggak kebagian, jadi aman. Jangan begitu, kita rugi. Sebab tuh Nabi Muhammad bilang idza ahabballahu 'abdan ista'malahu. Allah kalau cinta sama hambanya itu hamba dikasih tugas-tugas untuk lakukan ibadah. Tuh Allah kalau udah sayang sama hambanya begitu. Nah kita di sini cuman memfasilitasi jamaah supaya bisa baca Al-Quran sama-sama, bisa khatam Quran. Kalau kita sendiri seminggu sekali rasa-rasanya berat banget mau khatam Quran. Kalau rame-rame kita bisa seminggu sekali khatam Quran, sehingga kecipratan juga tuh kakek moyang kita, orang tua kita, suami kita, kerabat kita bisa kebagian juga. Jadi ini kita di sini memfasilitasi kan dari dulu juga begitu. Umi Hajah Marwani juga memfasilitasi. Dulu ada ibu-ibu yang sekarang mungkin masih muda-muda dulu, begitu yang tua-tua udah pada keduluan, udah pada hilang ganti begitu. Jadi sambil ngantri nunggu dipanggil sama Allah, nah kita isi hari-hari kita dengan yang baik, dengan yang kira-kira menghasilkan pahala, begitu kira-kira. Insya Allah. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-21 daripada kitab Ibanatul Ahkam, daripada kitab Bulughul Maram. Hadis ke-21 masih tentang bab aniyah atau bab wadah, tempat atau wadah. An Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas bin Malik sahabat yang umurnya panjang nih. Kita udah bahas sedikit sekelumit tentang Sayyidina Anas bin Malik. Ini Sayyidina Anas bin Malik dari umur 10 tahun dibawa sama uminya, sama emaknya, dibawa kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, saya serahkan anak saya ini untuk bukan buat belajar sama Nabi Muhammad. Ini anak kecil, bukan buat belajar. Datang ke Nabi Muhammad, nih Nabi Muhammad saya ajak, ini anak saya serahin, suruh dia, suruh dia buat ngapain aja, buat bantu-bantu keperluan rumah tangga Nabi Muhammad. Jadi yang kemarin ramai mungkin kita mendengar pesantren dibilangnya
apa ya? Yang gampang aja bahasa feodalisme, gue juga nggak ngerti, apalagi mama ya. Kita yang mudaan aja nggak ngerti. Apa? Eksploitasi, eksploitasi anak. Nah, ngerti kan? Pokina ngerti nggak nih? Eksploitasi anak, ngerti? Ya dia nyengir aja lagi. Jadi itu anak dikasih kerjaan yang seharusnya nggak sesuai dengan dia, begitu. Nah, ini apa namanya, framing yang salah. Itu santri semuanya nggak ada yang terpaksa untuk bantuin gurunya, nggak ada yang terpaksa. Kenapa kok ada orang memandang hal yang demikian? Ini kita masyarakat semuanya digiring biar walaupun ini kontroversi dan pro kontra, nanti mindset pikiran kita akan terkontaminasi dengan kejadian ini. Akhirnya timbul, benar juga ya, ternyata pesantren begitu ya, gitu. Akhirnya timbul kayak itu yang diharapkan sama mereka. Bukan kontroversi perdebatan menang kalah antara yang menyebar video dan yang menyerang terhadap video tersebut. Bukan ini poinnya. Poinnya tuh orang-orang yang lihat itu video nanti bakal ada lagi kejadian yang begitu. Video-video yang framing jelekin ini, terjelekin pesantren. Kemarin kan dikit-dikit tuh jelekin habaibnya, jelekin kiainya sekarang. Nanti jelekin pesantrennya, nanti jelekin majelis taklimnya, nanti tuh dikit-dikit. Itu ntar tujuannya nggak ada lain, biar masyarakat mindsetnya, pola pikirnya berubah. Yang tadinya kalau udah masuk pesantren kita ngerasa aman aja, kan begitu. Kalau udah pesantren aman aja deh, orang tua, pikiran orang zaman dulu begitu. Akhirnya sekarang enggak, pesantren ntar ada pembulian, pesantren ntar disuruh-suruh, pesantren ntar ini segala macam begitu. Nah ini memang framingnya bakal begitu ya, maklum dah, namanya kita hidup di akhir zaman, kita mesti ketemu yang begitu. Sebab memang Nabi Muhammad bilang akhir zaman itu fitnah di akhir zaman itu lebih besar daripada fitnah-fitnah yang sebelumnya. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan lebih banyak ya. Nasibnya kita lahir belakangan, nanti anak cucu kita bakal ketemu fitnah yang lebih dahsyat lagi, yang lebih besar lagi. Makanya kita menghadapi fitnah yang semacam itu, kita meresponnya dengan semakin mengimani apa yang diucapkan Nabi. Nabi nggak salah berarti. Nabi benar-benar shadiqul masduq. Sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, ternyata benar kejadian sekarang. Kan begitu. Sesuai kejadian. Kalau nggak kejadian semacam ini, berarti nggak sesuai dengan ucapannya Nabi. Ucapan Nabi salah, meleset nih. Ternyata nggak meleset, benar. 100% ucapan Nabi nggak ada yang meleset. Jadi kita bentengin keluarga kita, dan itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pas banget lagi, Anas bin Malik umur 10 tahun udah ditaruh sama Nabi. Bukan suruh belajar, suruh bantuin Nabi, suruh jadi pembantu. Kalau bahasa sekarang suruh jadi pembantu, disuruh mau apa aja terserah. Mau disuruh ngepel, mau disuruh nyapu, mau disuruh apa, mau dikasih makan nggak dikasih makan terserah. Begitu, dikasih makan nggak dikasih makan terserah. Ini contoh Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik. Terus lagi santri juga nggak ada yang terpaksa, semuanya nggak ada yang terpaksa. Kenapa ada yang bicara hal yang semacam itu? Mereka nggak pernah merasakan bagaimana ada di pondok pesantren. Orang kalau nggak ada di pondok pesantren nggak akan bisa merasakan bagaimana nuansa hidup di pondok pesantren. Nggak, mondok juga nggak pernah ngomongin pesantren, kan nggak ngerti namanya. Orang belum nikah nasehatin orang yang udah nikah, kan ini jaka sembung bawa lele, nggak nyambung kan begitu. Bener apa enggak? Kalau bawa golok serem soalnya. Jadi begitu. Nah, ya kita menghadapi yang semacam ini, ibarat kalau dulu tuh Zainuddin bilang kalau ikan hidup nggak akan berubah rasanya. Ikan hidup nih, ikan hidup dari laut tuh, ikan
itu ikan hidup, nggak asin rasanya. Jadi asin, itu ikan asin jadi asin kapan? Udah mati, direnemin air garam. Jadi ikan asin. Selama hati kita hidup, itu hal yang semacam itu, fitnah-fitnah semacam itu aman. Kita nggak bakal terkontaminasi sama yang model begituan, yang model jelekin ini, jelekin itu, yang model ini, yang model sebab kita bakal ketemu yang model begitu banyak nantinya. Itu kita bakal aman asalkan hati kita hidup. Kita bakal bisa bedain mana, akan kerasa sendiri di hati kita mana yang nyaman, yang membuat hati tenang, mana yang bikin hati gaduh. Tuh begitu. Makanya hati kita biar hidup terus. Gimana caranya biar hidup? Hadir majelis ilmu, baca Al-Quran, bikin hidup hati. Di antaranya yang bikin hidup hati, baca Al-Quran, tahajud, zikir, hadir majelis ilmu, jaga diri dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Begitu. Ini datangnya kita di majelis ini adalah usaha untuk menghidupkan hati kita. Di antaranya. Nah, ini Anas bin Malik sama Nabi SAW, sama orang tuanya didatangkan kepada Nabi untuk khidmah. Belum lagi dalil-dalil yang lain, belum lagi ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bilang apa ya? Ana abdun man allamani harfan wahidan. Saya ini insya'a ba'a wa insya'a isyara. Kata Sayyidina Ali, saya ini adalah budaknya. Sayyidina Ali ngakuin sendiri, saya ini budaknya. Kan dikata ini memperbudak santri. Kata Sayyidina Ali, saya ini budaknya orang yang ngajarin saya walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Walaupun satu huruf. Misalnya alif ba sin, salah bukan sin tapi alif ba ta sa. Satu huruf diajarin. Orang yang ngajarin satu huruf kata saya ini hambanya dia. Terserah dia mau jual saya, dia mau sedekahin saya kayak barang. Ini sekelas Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Nama Dinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Termasuk paling alimnya sahabat, mantunya Nabi Muhammad, sepupunya Nabi Muhammad, keluarganya Sayyidina Abu Talib, orang yang luar biasa, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, salah satu sahabat yang nggak pernah sujud kepada berhala. Sebagian sahabat ada yang pernah sujud sama berhala, pernah di luar Islam. Sayyidina Ali termasuk sahabat yang nggak pernah sujud sama berhala. Makanya sebutannya lain, karramallahu wajhah. Beliau sekelas itu ngerasa dirinya hamba buat ustadznya, buat kiainya. Siapa kiainya Sayyidina Ali? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang jangankan gurunya, jangankan ustadz ya, siapa juga kiainya. Kalau ada nabi zaman sekarang mungkin dijulitin juga tuh nabi. Kalau ada nabi zaman sekarang mungkin dijulitin juga, apalagi gurunya. Padahal tuh kita punya guru-guru bilang kalau durhaka sama orang tua ada obatnya. Masih tuh durhaka sama orang tua kan parah banget tuh ya. Durhaka sama orang tua tuh masih ada obatnya. Tapi durhaka sama guru nggak ada obatnya. Bakalan la yuflih abadan. Nggak akan sial, nggak akan beruntung selama-lamanya. Kenapa dikatakan orang tua padahal orang tua ngelahirin segala macam ini? Kenapa kok seakan-akan guru lebih tinggi daripada orang tua? Kenapa? Sebab kalau durhaka sama orang tua, itu orang tua, namanya orang tua, sebusuk-busuk apapun anak, ketika itu anak sial, ini orang tua bakal miris, kesian. Contohnya Alqamah itu yang kita sering dengar ceritanya. Alqamah mau dibakar, lemah juga tuh emaknya, padahal udah gemes banget tuh emaknya, udah benci banget sama itu anak. Tapi sama guru, nih guru nggak ada urusan sama itu anak, sama tuh orang. Nih guru nggak ada urusan, mungkin mulutnya memaafkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ada hitung-hitungannya sendiri. Ini yang bahaya, yang bikin bahaya. Jadi begitu. Jadi Sayyidina Anas bin Malik, udah ada contohnya, dicontohin lagi sama Nabi Muhammad. Apa namanya, santri khidmah. Santri khidmah terlalu banyak. Kita kalau mau bahas itu terlalu panjang, nanti habis waktunya sampai zuhur ntar. Nah, ini Sayyidina Anas bin Malik
katakan anna qadaha Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin akhrajahul Bukhari. Jadi Sayyidina Anas ceritain nih hadis bahwasanya gelas Nabi SAW ini qadah, ini gelas atau kita sekarang namanya gelas yang cukup untuk 1-2 orang minum, agak besar begitu gelas. Contang. Apa tontang? Contang. Kok Kina tahu contang mah? Kagak tahu tuh. Contang. Ini contangnya Nabi pecah. Gelas ya. Contangnya Nabi itu pecah sedikit, nggak pecah hancur, sedikit bopak gitu, gompel. Maka yang bompel itu, yang bolong itu Nabi tambal pakai perak. Di beberapa hadis sebelumnya dikatakan Nabi melarang kita pakai gelas dari emas dan perak sebab tabzir, israf, menyia-nyiakan harta, boros begitu dah bahasa kitanya. Tapi kok ini Nabi Muhammad diceritain nama Sayyidina Anas bin Malik, Nabi punya gelas ditambal sama perak. Dari sini maka kita bisa ulama ambil kesimpulan bahwasanya perbuatan Nabi SAW itu adalah syariat, menjadi dasar hukum perbuatan Nabi. Apa perbuatan Nabi sini? Menambal pakai gelas pertama. Yang kedua, pakai minum dengan gelas. Berarti pakai minum dengan gelas adalah contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad contohin minumnya pakai gelas. Sepele banget kalau kata kita. Kan ada juga orang yang nggak minum pakai gelas, pakai botol, minum langsung pakai botol. Sunnah apa enggak tuh? Nggak sunnah, tapi boleh-boleh aja. Kalau emang botol aqua tuh yang sendiri kan boleh-boleh aja, tapi nggak sunnah, nggak dicontohkan sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad minumnya pakai gelas. Makanya ini keluar gelas 2 sampai 2 nih gelas, karena kemarinan kosong kering di sini. Begitu. Ini formalitas doang, jangan-jangan kosong nih. Kita intip dulu. Oh, ada isinya. Kirain kosong, formalitas doang. Biar kelihatannya bagus gitu. Ada tampilannya. Ternyata ada juga isinya tuh. Kemarin mejanya kecil. Jadi ini kita pakai meja gini juga bukan biar cakep-cakepan, bukan biar keren-kerenan, terus biar bagus-bagusan, enggak. Karena ada orang yang kasih meja amanah buat dipakai di majelis. Kalau nggak dipakai ntar kita nggak amanah. Jadi ini amanah, dia kasih buat dipakai, mau nggak mau kita pakai. Akhirnya karena ada 2 kita bingung, hari-hari sama anak-anak pakai yang itu biar dua-duanya kepake, sama-sama kepake begitu. Jadi ada yang ngasih, kalau nggak ada yang ngasih mah kita nggak pakai meja. Mau apa tadi itu ya? Gelas. Jadi syariat Nabi Muhammad perbuatannya adalah syariat. Begitu. Nabi Muhammad perbuatannya syariat. Terus juga dari sini diambil hukum bahwasanya dibolehkannya menambal gelas atau wadah apapun dengan perak sedikit, karena sedikit, mau itu perak, mau itu besi, bahkan emas, perak dan besi untuk menambal, maka itu dibolehkan. Padahal sebelumnya dilarang kita pakai gelas dari perak, tapi untuk menambal boleh. Untuk menambal boleh. Di antaranya juga di luar dari hadis ini gigi palsu pakai emas boleh, pakai perak boleh, gigi palsu begitu boleh. Jadi pakai gigi emas, bukan hanya gigi,
hidungnya mungkin patah, dioperasi pakai emas, tapi nggak kelihatan kalau di ini ya, nggak kelihatan. Kalau gigi kan ada kelihatannya gitu, mencilat, tring gitu, kayak bokir, boneng salah, boneng, kayak boneng gitu. Boleh kalau gigi boleh, ya, kira-kira begitu. Jadi apa namanya? Kalau sekarang udah nggak familiar, malah malu pakai gigi emas sekarang. Nah, sekarang giginya udah canggih, udah mirip sama gigi aslinya, warnanya udah canggih. Jadi apa namanya, pakai gelas sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Terus nambel gelas pakai perak dibolehkan oleh syariat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau kita bisa jawab, kita jawab. Kalau nggak bisa kita jawab, kita cari jawabannya sama-sama. Jadi pertanyaan itu kata ulama, soal nisful ilim. Pertanyaan itu adalah setengah dari cara mendapatkan ilmu. Ada yang mau nanya apa enggak? Apa mau ditanya aja? Jadi yang terkait sama ilmu hadis juga, ini bedanya kan awalan setiap hadis itu kan beda-beda, kayak kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terus ini kayak ini anak perdahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu bedanya itu beda apa? Terus juga yang mengklasifikasikan hadis tersebut sahih, hasan, apa itu berpengaruh bersama depan? Jadi hadis itu bukan hanya ucapan Nabi SAW. Jadi hadis itu adalah aqwalun wa af'alun wa takriratun. Hadis itu adalah ucapan Nabi yang diucapkan oleh Nabi, terus yang dilakukan oleh Nabi. Sahabat ceritakan Nabi SAW, dulu Nabi pernah begini begitu, atau bahwasanya Nabi SAW melakukan ini itu. Nabi nggak pernah bicara, tapi sahabat yang sampein begitu. Terus juga watakrir, diamnya Nabi. Ada kejadian Nabi diam, seperti yang terkenal sering kita dengar kejadian sahabat Nabi namanya siapa? Walhasil sahabat Nabi makan dog, kita sebutnya biawak. Cuman biawak gurun, warnanya agak coklat, agak kekuningan, terus agak bantet biawaknya, bukan biawak yang ada di sini. Sahabat dijamu sama seseorang, terus dimasakin biawak. Nabi tanya, ini apa? Ini biawak. Oh, ada laisa biardi qaumina. Ini bukan, nggak ada di kampung saya, nggak ada, saya nggak mau makan. Nabi nggak mau makan, tapi sahabat Nabi makan dan didiamkan oleh Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya makan dog yang semacam itu dibolehkan. Jadi hadis itu pembicaraannya Nabi, ucapannya Nabi, dan perilakunya Nabi, dan ikrar diamnya Nabi. Untuk derajat hadisnya yang menentukan, yang memilah dan memilih, itu ada ulama ahli hadis. Ahli hadis nanti mengecek, mentahqiq atau mengecek, mencari ini hadis asalnya dari mana. Kalau ketemu dasarnya, sanadnya, segala macam, nanti ketemu mereka menentukan, oh ini hadis sahih, ini hadis hasan. Kalau ragu, oh ini hadis sahih atau hasan. Kalau ragu, seperti hadis ini hasanun sahih, hadis hasan au sahih atau sahih, ragu. Perawinya ini ragu gitu, kira-kira begitu. Ada yang mau nanya lagi? Boleh? Itu nunjuk tangan nanya apa? Bukan, kirain mau nanya. Aku kira mau nanya apa mungkin? Enggak, nyengir aja dah. Ada lagi? Satu lagi?
Ada. Ya udah, kalau ada yang bertanya, kita baca surah Fatihah. Kita niatkan yang pertama untuk para almarhumin dari keluarga kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Tadi sudah kita sebutkan namanya seluruhnya, terkhusus Hubabah Fitriyah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad Al-Idrus, kemudian almarhumah Nana Dwi Oktavina binti Abdurrahman Ego. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosa-dosanya, Allah hapus segala kesalahannya, Allah tinggikan derajatnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Selanjutnya buat yang kurang-kurang sehat, kita yang hadir mungkin ada yang kurang sehat, juga kerabat kita, sanak famili kita, keluarga kita, dan juga orang-orang yang ada ta'alluq dengan kita yang sakit. Di antara mereka khususnya Haji Mursahid, Bapak Haji Mursahid, Bapak Haji Sa'ari, dan seluruhnya. Kita doakan semoga Allah angkat segala penyakitnya, Allah berikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna, kesehatan yang sempurna, biniyati syifa wa sihha wa tul umri fi taatillah wa taati rasulillah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca Fatihah. Selanjutnya untuk para donatur yang membantu ini majlis, juga kami ucapkan terima kasih yang sudah bantu majlis bulanan kemarin seluruhnya. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusannya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus saudara Ananda Nur Syaugi yang ulang tahun, putra dari Ibu siapa namanya? Ibu Lila. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat, dan dijauhkan dari segala musibah, diberikan jalan yang lurus biar nggak belok-belok lagi, biar akalnya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, hidupnya sehat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tutup pengajian ini dengan talqin zikir. Semoga dengan talqin zikir Allah pertebal keimanan kita, Allah perkokoh keislaman kita, dan Allah tidak cabut nyawa kita melainkan dalam keadaan husnul khatimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. وشرف وكرم ومجد وعظم على أبينا آدم من حواء ورضي الله تعالى عن
an ahli baitihi tayyibin tahirin wa sabil aqan min al-muhtadin wa azwajihi tahirat mahatul mu'minin wa tabi'in wa tabi'in ta'amil amizan limidin wa man rida min al-muslimin alaina ma'hum fi rahmatika ya arhamar rahimin kalimatul haq la ilaha illallah muhammadur rasulullah SAW alaiha nahya alaiha namut wa biha nab'azu insyaallah ta'ala anhamna amin amin Allahumma bihaqil fatiha wa bi sirril fatiha bi kalimatil fatiha bima'an unzilat al-fatiha bihaqi sayyidah fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa ummiha wa akhiha maulana ya maulana isami du'ana bi hurmati sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi hurmati khatmil qur'anil azim taqabbal du'ana wastajib rajana wa la tukhayyib rajana wa ballighna munana waqdi hajatina dunyana wa akhrana washfi mardana wa afi mutalana warham mautana ya rabbal alamin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi sihhati mad'ah biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ya